Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan sedikit mengenai norma, prosedur, kaidah yang harus kita lakukan sebagai seorang arsiparis. Kadang-kadang kita seorang arsiparis tidak memahami bahwa memperlakukan arsip itu seperti apa. Padahal ada payung hukumnya, di mana payung hukumnya itu adalah bagaimana kita berpegang terhadap pemberlakuan atau memperlakukan arsip tersebut. Ada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 di mana arsip dan bagaimana pengelolaannya itu dilindungi oleh undang-undang tersebut, sehingga seorang arsiparis yang baik, seorang admin yang baik itu harus mengetahui payung hukum apa sajakah atau norma apa sajakah sehingga kita tidak salah melangkah. Kemudian tidak lupa saya juga akan menyampaikan mengenai standar-standar apa saja sih yang harus kita gunakan sebagai seorang arsiparis dalam memperlakukan arsip. Untuk itu mari kita lihat pemaparan berikut ini. Kearsipan dapat dikatakan menjadi proses mulai dari penciptaan, kemudian penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan, dan pada akhirnya nanti akan disimpan dengan suatu sistem yang diterapkan di dalam perusahaan. Nah, saat dibutuhkan oleh pengguna dari arsip tersebut, maka kita sebagai arsiparis harus dengan cepat dan tepat ditemukan. Nah, ketika semua proses tadi sudah dilakukan, maka pada akhirnya arsip sudah tidak mempunyai nilai lagi, sehingga tentunya harus dimusnahkan. Nah, di sini peranan yang terpenting adalah adanya kelancaran jalannya organisasi, di mana sebagai sumber informasinya itu adalah arsip. Nah, untuk sebagai pusat ingatan organisasi, arsip ini harus kita perlakukan dengan baik dengan berdasarkan terhadap norma, standar, prosedur, dan kaidah kearsipan. Kita mulai dengan norma kearsipan. Norma kearsipan ini adalah atau yang kita buatkan adalah ketentuan yang mengatur kegiatan di bidang kearsipan, di mana norma ini adalah pedoman bagaimana seharusnya seseorang bertindak secara baik dan tepat, sekaligus menjadi dasar penilaian baik atau buruknya suatu tindakan. Ya, jadi di sini arsiparis yang mempunyai peranan terpenting di dalam pengelolaan arsip dalam organisasi itu harus berpegang kepada norma. Baik dan buruk ini harus dipertimbangkan. Tindakan-tindakannya itu harus dipertimbangkan berdasarkan norma yang ada. Nah, di sini dalam norma yang lebih umum atau yang bersifat umum dan universal, maka ada beberapa yang harus kita pahami, ada 3, yaitu yang pertama adalah norma hukum. Norma hukum ini adalah norma yang dituntut masyarakat secara tegas demi keselamatan, ketentraman, dan kesejahteraan masyarakat. Yang biasanya norma ini tertulis yang pada KUHP, tetapi ada juga yang tidak tertulis seperti hukum sosial dalam masyarakat. Nah, sebagai arsiparis tentunya kita harus melihat bahwa kita sebagai petugas arsip itu harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Maka nantinya masyarakat yang akan memberikan sanksi maupun hukuman. Yang kedua adalah norma moral. Norma moral ini adalah aturan yang berkaitan dengan sikap dan perilaku manusia yang biasa atau wajar dan benar, yang tidak ada hubungannya dengan jabatan dan karir. Jadi biasanya norma moral ini akan muncul dari pribadi-pribadi masing-masing. Karena apa? Karena perilaku baik dan buruknya seseorang itu dapat ditentukan dalam kapasitasnya sebagai manusia. Yang ketiga adalah norma sopan santun.
Norma sopan santun ini secara umum menjadi norma yang mengatur tingkah laku dan sikap lahiriah. Jadi sikapnya itu ya. Contohnya adalah cara dia makan, cara dia minum, cara bertamu, cara menerima tamu, memberikan sambutan dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita pegang, bahwa dalam norma kearsipan ini seorang arsiparis tentunya harus mengenal norma-norma yang ada dalam kegiatan di bidang kearsipan. Kita masuk ke standar kearsipan. Standar itu merupakan norma, aturan atau persyaratan yang dijadikan acuan yang biasanya berupa dokumen formal agar ada keseragaman dalam pelaksanaannya. Standar kearsipan sendiri adalah tingkatan spesifikasi teknis tentang pengelolaan arsip yang baik dan telah dibakukan, disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keselamatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya. Nah, standar kearsipan itu terdiri dari satu adalah standar yuridis. Jadi kalau standar yuridis itu kan bentuknya undang-undang. Maka yang perlu kita pahami bahwa dalam standar yang perlu kita jadikan payung hukum dalam penyimpanan penemuan kembali arsip adalah yang pertama adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1961 tentang pokok-pokok kearsipan nasional. Yang kedua adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 tentang tugas, kewajiban, dan lapangan pekerjaan, dokumentasi, dan perpustakaan dalam lingkungan pekerjaan. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan. Selanjutnya adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1974 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1979 tentang penyusutan arsip. Dikuatkan lagi dengan Surat Edaran Nomor SE/01/1981 tentang penanganan arsip sebagai pelaksanaan ketentuan peralihan peraturan pemerintah tentang penyusutan arsip. Kemudian muncul lagi Surat Edaran Nomor SE/02/1983 tentang pedoman umum untuk menentukan nilai guna arsip. Nah, kemudian adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2004 tentang pengelolaan arsip statis, dan yang hari ini kita pegang adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Yang kedua adalah standar de facto. Standar de facto ini adalah standar yang diberikan oleh setiap perusahaan yang akhirnya mengembangkan secara sendiri-sendiri oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Contohnya misalkan Standard Operating Procedure untuk masing-masing penyimpanan arsip di dalam perusahaan. Selanjutnya adalah standar pengelolaan arsip. Yang pertama adalah standar folder arsip. Apa sih standar folder arsip ini? Standar folder arsip ini adalah standar untuk penyimpanan arsip di mana folder yang dibuat itu berupa lembar kertas manila karton dengan keadaan lembarannya harus rata dan tidak berlubang. Kemudian tidak kaku dan tidak kusut. Nah, bentuknya itu nanti seperti map dengan tab atau bagian menonjol di sebelah kanan atau yang berfungsi sebagai tempat untuk menuliskan kode atau indeks. Nah, nanti kita akan bahas di tutorial mengenai alat-alat arsip ya. Kemudian yang kedua adalah standar box arsip.
Nah, untuk penyimpanan dalam box arsip ini terbuat dari karton gelombang, yaitu karton yang dibuat dari lapisan kertas dengan medium bergelombang dengan kertas liner, ya, sebagai penyekat dan pelapisnya. Ini disesuaikan dengan SNI, ya, SNI nomor 14. Kemudian 0094 tahun 1996. Nah, ini di SNI ini dia menerangkan mengenai spesifikasi kertas yang medium, di mana kondisi lembaran dinding boxnya rata dan tidak berlubang, kemudian tidak kotor dan tidak kusut. Ini standarnya, ya. Kemudian yang ketiga adalah standar minimal gedung penyimpanan arsip yang inaktif. Nah, untuk tempat gedung penyimpanan arsip itu harus berada di daerah yang aman, ya. Artinya di sini bahwa jauh dari gangguan keamanan fisik dan informasi arsip, ya, yang simpang siur. Artinya di sini lokasi gedungnya itu harus berada di lingkungan kantor atau di luar lingkungan kantor, tetapi segi keamanannya harus dijaga, ya. Kemudian standar yang terakhir adalah standar ruang penyimpanan arsip inaktif. Kalau tadi gedungnya, sekarang ruangannya. Di mana ruangannya ini adalah harus memperhatikan berat rak dan arsip yang disimpan, kemudian kapasitas kekuatan lantai ruangan simpan itu harus mampu menunjang beban rak dan arsip. Jadi jangan sampai kalau tidak seimbang akan ambruk, ya, itu tidak diperbolehkan. Kemudian luas ruang simpan arsip inaktif juga pada dasarnya sangat tergantung pada kondisi dan kemampuan dari perusahaan. Karena sifatnya ini sudah inaktif, ya. Kalau sudah inaktif berarti pasti banyak arsip yang dia nilai gunanya sudah menurun, maka harus disimpan karena suatu waktu kalau diperlukan itu bisa diambil kembali. Sekarang kita masuk ke prosedur kearsipan. Nah, prosedur kearsipan adalah suatu langkah kegiatan yang harus dilakukan dengan baik. Ya, artinya di sini bahwa arsip yang kita simpan itu harus ada langkah-langkah dalam proses penyimpanan maupun penemuan kembali arsip. Pertama adalah memeriksa tanda pelepas. Ya, di sini suratnya itu biasanya menggunakan map atau file yang harus menunjukkan adanya pelepas surat yang berupa disposisi. Jadi disposisi ini biasanya dikeluarkan oleh pimpinan untuk perintah langsung kepada arsiparis untuk disimpan. Yang kedua adalah menetapkan judul atau caption, ya. Nah, judul atau caption ini biasanya nanti kita akan pelajari di tutorial mengenai prosedur penyimpanan arsip, ya. Jadi ada prosedur penyimpanan arsip, nanti Anda lihat di tutorial yang lain, ya, yang ada di channel ini, di mana di sini adalah setiap arsip yang akan kita simpan harus ditentukan dulu kata tangkapnya. Nah, dilanjutkan dengan pemberian kode. Kodenya biasanya di sebelah pojok kanan atas, atau biasanya untuk kode sendiri kita akan memperhatikan mengenai apakah kita akan membubuhkan kodenya di dalam surat itu sendiri atau kita menemukan kode itu dalam surat. Nah, ini juga ada di istilah-istilah untuk kearsipan, ya, di tutorial yang di channel ini juga. Kemudian yang keempat adalah menyiapkan kartu tunjuk silang atau cross reference. Nah, cross reference ini berfungsi sebagai pengganti dari arsip yang asli yang kita simpan. Jadi contohnya nih, misalkan arsip itu punya captionnya ada dua. Satu dia pesanan, satu lagi dia sebagai pembayaran
pembayaran dari pesanan sebelumnya. Maka dalam satu surat yang akan kita simpan tadi mempunyai 2 caption. Nah, yang akan kita simpan ini suratnya mau di mana? Misalkan untuk penyimpanannya di pesanan, karena itu muncul ya, muncul yang terbaru. Sedangkan untuk yang di keuangan atau tadi pembayaran dari pesanan sebelumnya itu tidak disimpan surat yang aslinya. Nah, kalau logikanya nih banyak ya arsiparis difotokopi gitu ya. Nah, sebenarnya nggak usah difotokopi. Ya, kalau efisiennya nih banyaknya difotokopi, satu disimpan di bagian keuangan, satu disimpan di bagian pemasaran. Nah, yang seharusnya kita harusnya menggunakan cross reference ini, yaitu menyiapkan kartu tunjuk silang. Penyimpanan arsipnya di mana? Yang aslinya misalkan di bagian pemasaran. Nah, nanti cross reference-nya ini disimpan di bagian keuangan. Jadi kalau diperlukan bagian keuangan, datanya ada di situ, tapi arsip yang aslinya akan simpan di bagian pemasaran. Nah, ini nanti kita lihat juga di channel penyimpanan arsip, sistem penyimpanan arsip ya. Kemudian yang kelima adalah menyiapkan map follow up sheet. Nah, map follow up sheet ini adalah map yang nantinya kita beri judul follow up, artinya berkas peringatan ya, atau yang disebut juga tickle file. Nah, ini mengingatkan arsiparis bahwa apa yang harus kita lakukan, kemudian apakah arsip ini disimpan di mana, itu akan kita buatkan dalam map follow up sheet atau tickle file ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menyiapkan lembar beredar atau routing slip. Routing slip ini adalah lembaran yang nantinya menyerupai seperti lembar disposisi surat atau menyerupai kartu kendali. Ya, ini mengenai disposisi surat. Nanti kita akan bahas di prosedur surat masuk dan surat keluar. Ya, kemudian kartu kendali pun sama. Nah, di sini dengan routing slip ini adalah bagaimana kita menyimpan atau memperlihatkan arsip yang kita punya ke beberapa bagian, yaitu menggunakan routing slip. Dan yang terakhir adalah menyiapkan lembar pinjam arsip atau out slip. Nah, out slip ini biasanya kalau nanti arsip yang kita simpan kemudian diperlukan oleh pengguna arsip atau yang memerlukan informasi tentang arsip tersebut, maka sebelum kita berikan arsipnya, kita harus tulis dulu di out slip ini atau di LPA ini ya, supaya mengetahui siapa yang meminjam dan kapan dikembalikannya. Kaidah kearsipan, kita masuk ke kaidah kearsipan, di mana kaidah kearsipan ini adalah kegiatan yang berupa penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip. Yang kita ketahui bahwa arsip dinamis itu adalah arsip yang akan digunakan sebagai perencanaan penentuan di dalam suatu organisasi. Dia dinamisnya yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah ada dinamis aktif dan dinamis inaktif ya. Nah, di sini kita buatkan dinamis baik dinamis aktif maupun inaktif, kaidahnya seperti apa? Yang pertama adalah penciptaan dulu ya. Penciptaan arsip dinamis ini adalah bagaimana proses pembuatan arsipnya. Contoh nih, arsipnya adalah ada surat, kemudian ada naskah, ada gambar, kemudian ada juga rekaman, termasuk juga aktivitas awal dari daur hidup suatu arsip. Nah, kegiatannya ini, pembuatannya sendiri diciptakan tentunya untuk penciptaan arsip dinamis itu ada penciptaan secara internal dan ada yang secara eksternal. Untuk yang internal itu berarti diciptakan di dalam perusahaan itu sendiri. Contoh, surat keluar, surat keputusan, surat tugas itu dibuat oleh
perusahaannya. Sedangkan penciptaan arsip secara eksternal artinya suratnya itu dibuat di luar perusahaan tersebut. Contoh misalkan surat masuk, ya. Kalau surat masuk misalkan ada yang menawarkan barang suratnya ke perusahaan kita, ini termasuk penciptaan di luar perusahaan. Kemudian yang kedua adalah penggunaan arsip dinamis. Nah, penggunaan arsip dinamis ini adalah arsip tadi digunakannya itu oleh siapa gitu ya. Kemudian arsip yang vital itu oleh siapa juga. Nah, di sini bahwa penggunanya ini kebanyakan adalah pegawai atau pejabat-pejabat yang nantinya dia mempunyai kepentingan manajerial dan operasional dalam organisasi. Sehingga arsip Paris itu punya peranan yang sangat luar biasa untuk menyimpan arsip. Nah, disinilah kaidah dari kearsipan ini, bagaimana arsip yang kita simpan bisa membantu orang-orang yang memerlukan informasi tadi dalam tahapan penggunaan arsip, ya. Kemudian yang ketiga adalah pemeliharaannya. Jadi kalau arsip yang sudah kita simpan itu harus dipelihara. Kenapa? Karena dalam penyimpanan arsip itu tidak selamanya semulus yang kita pikirkan. Ya, kadang-kadang muncul suhu yang naik turun seperti sekarang ini, itu akan mempengaruhi arsipnya. Kemudian mungkin ada muncul juga binatang-binatang yang lain yang akan merusak arsip. Sehingga pola kita adalah bagaimana memelihara arsip dengan baik, sehingga arsip yang kita simpan tadi bisa dipergunakan oleh pengguna informasi dengan memadai dan tidak rusak. Kemudian yang keempat adalah penyusutan arsip dinamis. Nah, penyusutan arsip dinamis itu biasanya bagi arsip yang sudah menurun nilai gunanya, contoh nih dari arsip dinamis aktif, ya, kemudian dia karena sudah tidak dipergunakan atau muncul penciptaan arsip yang lain, maka dia akan menurun menjadi arsip dinamis inaktif. Ini contohnya nih ya, misalkan muncul surat penawaran per bulan Juli 2020. Kemudian dipergunakan pada bulan Juli. Nah, di awal Agustus muncul penawaran yang baru dalam perusahaan yang sama. Maka arsipnya yang bulan Juli 2020 otomatis tidak dipergunakan lagi, maka nilai gunanya akan menurun. Tetapi masih dipergunakan untuk bahan referensi apakah ada perubahan harga atau tidak, maka dia disimpan tetap sebagai arsip dinamis inaktif. Nah, adanya perpindahan dari aktif ke inaktif ini yang disebut dengan penyusutan arsip. Ya, di mana ada 3, ya, ini ada 3 untuk penyusutan arsip dinamis ini. Yang pertama adalah pemindahan dari arsip inaktif dari unit pengolah, ya, ini dari unit pengolah ke unit kearsipan, ya, ke UK. Kemudian adanya pemusnahan arsip, ya, dengan jadwal retensi arsip atau yang disebut dengan JRA, yang memiliki nantinya adalah bagaimana yang sudah habis masa inapnya atau masa penggunaan arsip tadi dengan ketentuan tadi undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Yang ketiga adalah penyerahan, ya, penyerahan arsip tadi ke lembaga kearsipan, di mana arsip yang inaktif itu akan diberikan dari UP kemudian ke UK, kemudian diatur oleh pimpinan bagaimana caranya, apakah perlu tetap disimpan ataukah nanti dihancurkan. Nah, sekarang pengelolaan arsip itu tentunya punya tujuan.
Yang pertama adalah agar arsip terpelihara dengan baik, teratur, dan rapi. Tujuan yang kedua adalah agar mudah mendapatkan kembali arsip yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah untuk menghindari pemborosan waktu dan tenaga dalam mencari arsip yang dibutuhkan. Yang keempat, untuk menghemat tempat penyimpanan. Kemudian yang kelima, untuk menjaga kerahasiaan arsip. Yang keenam, untuk menjaga kelestarian arsip. Dan yang ketujuh, untuk menyelamatkan pertanggungjawaban mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Nah, kemudian kita masuk ke organisasi kearsipan. Dalam organisasi kearsipan itu yang pertama ada unit kearsipan. Ya, tadi kita cerita tentang UK. UK itu adalah unit kearsipan. Nah, unit kearsipan ini pada pencipta arsip berfungsi melaksanakan pengelolaan arsip inaktif, pengolah di lingkungannya, kemudian melaksanakan pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi, kemudian melaksanakan pemusnahan arsip di lingkungan lembaganya, kemudian melaksanakan penyerahan arsip statis oleh pemimpin pencipta arsip kepada lembaga kearsipan, dan yang terakhir adalah melaksanakan pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya. Nah, kemudian yang kedua adalah lembaga kearsipannya. Jadi, lembaga kearsipan ini ada 4. Pertama yang disebut dengan ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Ya, karena ini lingkupnya adalah nasional, maka kedudukannya ada di ibu kota, ya, yaitu di Jakarta. Nah, untuk ANRI ini dia memiliki tugas sebagai pengelola arsip statis yang berskala nasional, ya. Nah, yang biasanya diterima dari lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan bisa juga perseorangan. Kemudian ANRI juga melaksanakan pembinaan kearsipan secara nasional, ya, terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten atau kota, dan arsip perguruan tinggi. Yang kedua adalah arsip daerah provinsi. Nah, arsip daerah provinsi ini adalah unsur penunjang untuk pemerintah daerah di bidang kearsipan, di mana dia mempunyai tanggung jawab melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang disebut dengan SKPD, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, lembaga negara di daerah, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan. Kemudian, arsip daerah provinsi juga melaksanakan pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun, yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. Dan juga melaksanakan pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip tentunya di lingkungan daerah provinsi dan terhadap arsip kabupaten atau kota. Yang ketiga adalah arsip daerah kabupaten, di mana unsur penunjangnya adalah pemerintah daerah yang khususnya adalah kabupaten di bidang kearsipan. Nah, bagaimana tugasnya? Tugasnya adalah melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota, dan penyelenggara pemerintah daerah kabupaten atau kota, desa, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan. Kemudian tugas yang kedua adalah mengelola arsip inaktif yang memiliki retensi sekurangnya 10 tahun. Itu yang berasal dari siapa? Dari Satuan Kerja, kemudian perangkat daerah kabupaten atau kota, dan penyelenggara pemerintah daerah kabupaten atau kota. Dan yang ketiga adalah melaksanakan pembinaan kearsipan terhadap penciptaan arsip di lingkungan daerah kabupaten atau kota.
Dan yang terakhir untuk lembaga kearsipan ini adalah arsip perguruan tinggi, di mana arsip perguruan tinggi ini adalah arsip yang mengelola atau menggambarkan aktivitas yang terjadi di perguruan tinggi, ya. Tentunya tugasnya adalah melaksanakan pengelolaan aktivitas akademika di lingkungan perguruan tinggi, kemudian melaksanakan pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurangnya 10 tahun, ya, dan melaksanakan pembinaan kearsipan di lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan. Di dalam perusahaan tentunya banyak sekali masalah yang terjadi. Nah, biasanya ada beberapa masalah pokok kearsipan. Ada 8 yang akan saya sampaikan di sini, masalah pokok kearsipan. Yang pertama adalah biasanya arsip tidak dapat ditemukan dengan cepat apabila dibutuhkan. Kemudian arsip yang dipinjam seringkali tidak dikembalikan. Kemudian ada juga arsip yang hilang ataupun arsip yang rusak. Dan arsip setiap hari selalu bertambah tanpa adanya penyusutan. Yang saya sesalkan adalah pegawai arsip yang tidak terlatih, kemudian tidak ada tata kerja atau prosedur kearsipan tertentu, dan peralatan arsip yang tidak mengikuti perkembangan zaman atau tidak up to date. Nah, di sini tentunya harus ada solusinya, ya. Apa solusinya? Pertama adalah kita harus menggunakan sistem penyimpanan yang tepat. Penyimpanan yang tepat ini kita kan punya yang kita ketahui ada 5 sistemnya. Yang pertama adalah alphabetical filing system, yang kedua adalah numerical filing system, yang ketiga ada subject filing system, kemudian yang keempat geographical filing system, dan yang kelima adalah chronological filing system. Kelima sistem itu yang kita pelajari nantinya harus kita gunakan. Sistem mana sih yang sebenarnya yang tepat untuk perusahaan, sehingga pada saat pengguna arsip itu memerlukan arsip yang kita simpan, itu bisa dengan mudah, cepat dan tepat ditemukan kembali arsip yang diminta. Ya, yang kedua adalah harus membuat pengaturan prosedur peminjaman. Ya, tadi kita belajar tentang lembar pinjam arsip atau LPA tadi, ya. Nah, dengan adanya LPA tadi bisa terkontrol siapa saja sih yang meminjam, kemudian bagaimana prosedur peminjamannya, sehingga menghindari arsip yang hilang tadi atau tidak kembali arsip yang dipinjam oleh peminjam arsip. Yang ketiga adalah mengadakan pengawasan atau kontrol dan pengendalian yang ketat. Nah, ini peran arsiparis ini sangat kuat sekali dalam solusi nomor 3. Kemudian yang keempat, bagaimana mengadakan perawatan dan pencegahan kerusakan secara rutin. Nah, tentunya arsiparis itu harus mengetahui bagaimana caranya memelihara arsip, mencegah kerusakan. Tentunya harus bisa mengetahui faktor-faktor penyebab kerusakan arsip, faktor internalnya seperti apa, faktor eksternalnya seperti apa, ya. Nanti kita akan bahas di tutorial yang lain mengenai pemeliharaan arsip. Kemudian yang kelima, menyediakan fasilitas atau peralatan kearsipan yang memenuhi syarat. Nah, di sini tentunya harus melihat alat apa saja sih yang kita perlukan atau yang memenuhi syarat dalam penyimpanan arsip, sehingga arsipnya tidak mudah rusak, ya. Kemudian yang keenam, melatih kompetensi petugas kearsipan, ya. Ini kadang-kadang pembinaan petugas arsip atau arsiparis ini agak kesulitan, makanya harus ada bagaimana pelatihan kompetensi petugasnya. Dan yang terakhir, solusi yang diberikan adalah mengadakan penyusunan arsip supaya bisa menekan atau pertumbuhan dari arsip tadi. Karena penciptaan itu kan barometer dalam peranan kearsipan itu bahwa adanya barometer kegiatan arsip. Artinya semakin banyak penciptaan, maka kita akan mengetahui bahwa organisasi itu sangat berkembang, sangat luar biasa. Nah, kalau terjadi seperti ini, tapi kita tidak menyusutkan arsip, maka yang ada adalah meluapnya arsip yang kita simpan. Nah, perlulah pengetahuan mengenai bagaimana penyusunan arsip dengan membuat jadwal retensi arsip atau JRA.
Nah, dari kegiatan organisasi, peran dari seorang arsiparis itu betul-betul harus diperhatikan, di mana seorang arsiparis itu tidak atau bukan orang yang ditunjuk asal, ya, bukan petugas yang hanya mau saja, tetapi dia harus punya syarat-syarat pegawai kearsipan yang disebut dengan arsiparis. Syaratnya ada 4. Yang pertama adalah syarat pengetahuan. Syarat pengetahuan ini adalah bagaimana dia mengetahui tentang kearsipannya. Dimulai dengan dia harus punya atau berpendidikan minimal sekolah menengah kejuruan. Ya, nah untuk yang administrasi perkantoran ini sudah memenuhi syarat. Ya, karena kejuruannya itu tentu adalah jurusan administrasi perkantoran. Yang kedua adalah mempunyai pemahaman yang luas mengenai bidang kearsipan pada khususnya dan administrasi pada umumnya. Jadi keilmuan tentang administrasi perkantoran itu perlu dikuasai atau perlu atau sebagai syarat pengetahuan untuk seorang arsiparis. Kemudian syarat yang kedua adalah syarat keterampilan, yaitu terampil dalam bekerja di bidang kearsipan. Makanya harus mengetahui sistem yang 5 sistem, ya. Kemudian harus mengetahui asas yang digunakan. Kemudian harus mengetahui alat-alat kearsipannya itu apa saja. Kemudian bagaimana memelihara arsip. Kemudian bagaimana menjaga arsipnya, kemudian bagaimana merestorasi arsip, dan bagaimana pula menyusutkan arsip. Ya, ini adalah syarat keterampilannya. Dan yang ketiga adalah syarat kepribadian, ya, di mana seorang arsiparis itu harus mempunyai sikap yang mencerminkan individu yang disiplin, jujur, tanggung jawab, dan ramah. Dan yang kedua adalah sikap profesional dalam bekerja. Artinya dengan dia menyandang gelar arsiparis, maka ada rambu-rambu norma yang harus dia pahami dan menjadikan karakter dirinya sebagai arsiparis yang profesional. Dan yang keempat adalah syarat kreatif. Artinya dia memiliki kemampuan kreatif yang dapat menunjang tugasnya di bidang kearsipan. Setelah kita memahami mengenai norma dan kaidah dalam kearsipan, tentunya baik kita kesimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 adalah undang-undang yang melindungi arsiparis dan melindungi arsip dan bagaimana memperlakukan arsip itu sendiri. Sebagai arsiparis yang baik, tentunya kita harus mempunyai etika yang baik dan menjadikan norma ini sebagai pedoman untuk kita melakukan tindakan-tindakan untuk penyelamatan arsip. Untuk mengetahui tutorial berikutnya, jangan lupa untuk like, beri komen, subscribe, dan bunyikan lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.